Sejarah lato-lato menjadi permainan yang tengah digandrungi berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan hingga Presiden Joko Widodo yang juga menjajal mainan lato-lato yang kini sedang viral. Lato-lato sempat mendapat larangan di Amerika. Sementara di Indonesia, permainan ini tengah viral di masyarakat. Asal-usul lato ini sangat ikonik sejak zaman 1990-an, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Sejak Desember 2022 permainan ini kembali viral. Fenomena lato-lato memenuhi berbagai laman media sosial saat ini. Peran media sosial membuat lato-lato kini dikenal luas oleh berbagai macam kalangan. Meskipun banyak ditemukan di Indonesia sejak zaman dahulu, namun ternyata permainan ini muncul pertama kali pada 1960-an lalu mulai populer tahun 1970-an di Amerika. Di Amerika sendiri lato-lato disebut dengan nama clunkers. Meski kini tengah menjadi tren di Indonesia, namun ternyata permainan itu sudah dimainkan sejak periode 1960-an. Lato-lato adalah mainan tradisional yang terdiri dari sepasang bola plastik atau karet yang terikat tali sehingga membentuk bandulan. Dikutip dari laman Antara, sejarah lato-lato berawal dari Amerika Serikat. Di negara asalnya, permainan ini juga disebut sebagai Chachers, Crickclach, Coachers, Kerbangers, atau Clunkers. Beberapa istilah tersebut merujuk pada benda yang sama, yakni dua bola yang dihubungkan dengan dua utas tali. Cara bermainnya pun persis, sebagaimana lato-lato dimainkan di Indonesia. Ketika dimainkan, kedua bola yang menggantung akan menimbulkan bunyi yang khas seperti clutch-clutch. Bunyi tersebut kemudian mendasari penamaan mainan tersebut. Benda ini mirip dengan bolas, senjata berburu yang digunakan oleh para gaucho atau penduduk di Pampas, Gran Chaco, dan Patagonia, Amerika Selatan. Sejarah lato-lato hingga dilarang di Amerika Serikat pada mulanya. Chachers dibuat sebagai alat untuk mengajari anak-anak berlatih koordinasi antara tangan dan mata. New York Times menerbitkan catatan pada Agustus 1971 yang menunjukkan adanya kejuaraan dunia Chachers. Peristiwa bersejarah tersebut berlangsung di Italia, tepatnya di desa Calcinatalo dekat Brescia. Dimainkan sebagai kompetisi dunia, perlombaannya diikuti banyak peserta dari berbagai negara, seperti Belanda, Belgia, Swiss, Inggris, hingga Kanada. Semua negara itu berlomba untuk membuktikan kemampuan mereka bermain Clutchers di mata dunia. Sebelum melakukan pelarangan, FDA sempat menguji banyak perusahaan untuk menemukan kecepatan dan potensi pecahnya lato-lato. Beberapa tahun setelahnya pada 1973, Consumer Product Safety Commission atau Komisi Keamanan Produk Konsumen muncul dengan banyak himbauan terhadap mainan ini. Melansir website Komisi Keamanan Produk Konsumen Amerika Serikat, CPSC, U.S. Marshall menyita 4.600 produk lato-lato di Phoenix, Arizona pada 6 Desember 1985. Mereka menilai mainan tersebut berbahaya karena mudah pecah dan melukai anak-anak. Lebih lanjut, mereka juga melarang penjualan lato-lato di Amerika Serikat. Sejarah lato-lato di Indonesia, kepopuleran Clutchir secara internasional merambah ke Indonesia. Sekitar tahun 1990-an, mainan ini populer dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Berasal dari bahasa Bugis, asal kata lato-lato merupakan sebutan permainan tradisional yang berasal dari bahasa Bugis. Di daerah Makassar sendiri disebut dengan kato-kato dan, sementara di Pulau Jawa disebut dengan etek-etek. Material lato-lato dari kaca pada awal kemunculannya
Material lato-lato menggunakan kaca dan cara memainkannya yang dianggap sangat berbahaya. Tak jarang pengguna permainan ini membanting Churchills dengan keras hingga pecahannya membuat bertebaran dan mengenai tubuh seseorang. Permainan yang satu ini nyatanya tidak bertahan lama akibat memakan korban jiwa. Kemudian pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, permainan ini sempat dilarang oleh penjabat setempat. Meski populer pada 1990-an, sejarah permainan lato-lato sudah dimainkan sejak 1970-an. Bentuk mainnya pun tidak berubah, hanya saja tidak lagi menggunakan kaca temper, tetapi diubah dengan plastik polimer. Bahan ini dianggap jauh lebih aman dibanding pendahulunya. Meski demikian, permainan ini tetap berisiko pecah, tetapi dengan risiko partikel pecahan tidak membentuk proyektil layaknya kaca, melansir Crouch. Saat ini, Churchills di Indonesia lebih populer dengan sebutan lato-lato. Nama tersebut berasal dari bahasa Bugis dan berubah menjadi kato-kato di Makassar. Sementara di beberapa daerah di Pulau Jawa, permainan ini dulunya disebut tek-tek sebagaimana bunyi yang dihasilkan. Manfaat bermain lato-lato 1. Lato-lato bisa mengalihkan dan mengurangi dampak kecanduan gawai yang saat ini banyak dialami oleh anak-anak. 2. Permainan lato-lato bisa menstimulus kemampuan motorik anak, meningkatkan fungsi koordinasi antara kemampuan kognitif dan motorik. Fungsi koordinasi antara kognitif dan motorik halus di tangan anak terjadi ketika anak berusaha memainkan lato-lato hingga menimbulkan bunyi etek-etek. 3. Melatih anak untuk fokus dan konsentrasi. 4. Melatih anak menjaga keseimbangan. 5. Berpotensi memunculkan sikap kompetitif atau mendorong anak untuk mencapai target untuk berjuang sampai bisa memenangkan momen itu. 6. Permainan lato-lato juga dapat menjadi healing secara sederhana. Karena permainan ini mampu membuat anak-anak yang memainkannya tertawa, merasakan senang, dengan harga murah dan terjangkau.